Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Arfianti. Saya calon guru penggerak angkatan 8. Saya berasal dari SD Tamiria, Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang koneksi antar materi yang berupa kesimpulan dan refleksi pada modul 1.1. Pertama kali saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara pengajaran dengan pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, tidak hanya sebagai manusia tetapi juga sebagai anggota masyarakat. Menurut Ki Hajar Dewantara, anak bukan diumpamakan sebagai kertas kosong, tetapi diumpamakan sebagai sehelai kertas yang sudah ditulis penuh, tetapi tulisan-tulisan itu suram. Pendidik di sini berfungsi untuk menebali tulisan yang baik, sedangkan tulisan yang buruk dibiarkan suram, bila perlu tambah suram, sehingga memunculkan tulisan-tulisan yang baik. Anak lahir dengan kekuatan dan kodrat masing-masing yang berupa goresan-goresan kekuatan dan kodrat yang masih samar. Walaupun kodrat itu berupa goresan tersamar, maka tugas pendidik untuk menuntun agar goresan-goresan itu semakin nampak. Menuntun di sini disesuaikan dengan tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Peran pendidik diibaratkan sebagai petani atau tukang kebun yang tugasnya adalah merawat sesuai kebutuhan tanaman tersebut agar berkembang dengan baik. Dan tentu saja, beda jenis tanamannya, maka beda perlakuannya. Sebagai seorang pendidik, guru harus berpihak kepada murid, guru harus memahami karakter murid, guru harus bisa menuntut murid sesuai dengan kodratnya, guru harus bisa memahami tujuan pembelajaran yang ditujukan kepada murid. Kita sebagai seorang pendidik harus bisa melayani kebutuhan peserta didik yang berbeda-beda. Kita harus bisa memberikan kebebasan kepada siswa untuk mengembangkan ide, berpikir kreatif, mengembangkan bakat yang disebut dengan merdeka belajar. Dan tentu saja kebebasan itu perlu tuntunan dari kita sebagai pendidik. Kita sebagai pendidik harus bisa mengikuti perkembangan zaman yang kita sesuaikan dengan kebudayaan-kebudayaan bangsa Indonesia. Sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya sebagai pendidik, selama ini saya hanya sekedar transfer materi pelajaran. Yang kedua, saya merasa bahwa ketuntasan dalam menyampaikan materi lebih penting daripada memahami karakteristik siswa. Saya lebih mengutamakan aspek kognitif saja, walaupun dari aspek praktek masih saya perhatikan, tapi komposisinya sedikit. Sehingga jika nilai siswa sudah mencapai KKM, dianggap sebagai pembelajaran yang sudah tuntas. Siswa hanya sebagai objek pembelajaran hanya berpusat pada guru atau teacher center, dan tidak memperdulikan apakah siswa itu sudah benar-benar paham materi atau tidak, karena fokus saya hanya pada ketuntasan materi. Karena dikejar untuk menuntaskan materi, maka saya seringkali menekankan siswa untuk menghafal materi. Saya seringkali merasa gagal jika banyak siswa yang tidak tuntas setelah melakukan evaluasi. Dengan tolak ukurnya adalah KKM. Saya seringkali masih menggunakan model pembelajaran yang monoton atau tidak bervariasi. Dan saya seringkali berkeyakinan bahwa dengan hukuman-hukuman yang tegas bisa menciptakan kedisiplinan siswa.
tetapi pada kenyataannya kedisiplinan yang terbentuk hanya bersifat sementara karena didasari oleh rasa takut. Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajat Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya lakukan selama ini tidak tepat. Seharusnya, saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, karena pembelajaran itu tidak hanya pada aspek kognitif saja, tapi juga meliputi aspek afektif dan psikomotorik. Siswa tidak hanya sebagai objek pembelajaran, melainkan sebagai subjek pembelajaran, sehingga siswa diberi kebebasan untuk berekspresi, kebebasan mengemukakan pendapat, dan kebebasan berkreasi. Saya juga harus sebagai fasilitator pembelajaran, saya harus penuh kesabaran dalam memimpin siswa agar terwujud pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada siswa. Saya juga harus mempelajari karakteristik siswa karena setiap siswa dilahirkan unik, dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Saya harus memberikan kesempatan kepada siswa untuk berkembang sesuai dengan kodratnya. Saya juga tidak perlu memberikan hukuman yang sifatnya tidak mendidik, cukup memberikan teladan untuk ditiru oleh anak didik. Saya juga harus memberikan pembelajaran dengan model-model pembelajaran yang bervariasi, sehingga siswa merasa menikmati pembelajaran yang ada di dalam kelas. Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas yaitu yang pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan siswa, yang disebut sebagai pembelajaran berpusat pada siswa. Yang kedua, menerapkan pembelajaran abad 21 yang berdasarkan pada pemikiran Ki Hajat Dewantara, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi, dengan berpegang teguh pada prinsip memerdekakan anak. Berikutnya yang segera saya lakukan di dalam kelas yaitu pembelajaran tidak lagi menuntut, tapi menuntun. Karena tugas guru memberikan tuntunan atau arahan yang baik kepada siswa, berusaha menjadi teladan bagi siswa, baik dalam hal perkataan maupun perbuatan. Yang berikutnya adalah mengenali latar belakang dan karakteristik siswa dengan menjalin komunikasi yang baik, baik dengan siswa maupun dengan orang tua. Demikian paparan saya tentang koneksi antar materi pada modul 1.1. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.